terjadi kecelakaan. Bibit anggur ninel saya tunasnya mungkin ketabrak binatang apa sehingga terpotes jatuh. Nah, ini tadinya itu di sini. Tapi ketika sore-sore saya cek ternyata dia sudah putus. Kalau menurut sellernya sih ini katanya stek ninel. Sehingga kalau memang benar stek ninel, ini karena di bawah kan ada tunas lagi nih. Saya mau pertahankan, tapi apakah benar ini ninel yang di bawah? Saya juga tidak tahu nih. Nanti harus dicek dulu sama tanyakan kepada para pakar. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya ini sih bukan stek sih. Meskipun menurut sellernya ini adalah stek, tapi saya lihat ini bukan stek karena ini sambungan, bekas sambungan. Ya mungkin kalau saya zoom, nah ini kan bekas sambungan nih. Nah, bagian sini nih dengan batang atas batang bawahnya. Nah, ini masih tampak ini. Nah, kalau begini semakin jelas ini. Nah, ini kan sambungan. Jadi sebenarnya ini bukan stek. Ya, begitulah. Nah, saya akan coba cek lagi. Inilah penampakannya. Kalau memang benar ninel, ya ini saya akan pertahankan, tetapi saya tidak yakin kalau ini bukan ninel. Tapi ini tetap saja saya akan tanam sebagai bagian dari proses belajar saya menjadi penggemar anggur atau pengangguran. Paling tidak ini menjadi catatan saya untuk ketika saya belajar ternyata juga tidak selalu berhasil. Kadang-kadang sering terjadi kecelakaan kecil seperti ini, di mana yang kita harapkan nanti bisa tumbuh dengan baik, ternyata ini mungkin ketabrak kucing atau ketabrak apa, karena kebetulan tetangga ini hobi memberi makan kucing sehingga sekarang banyak kucing berkeliaran di sekitar sini. Tapi juga tidak tahu apakah ada binatang lain, karena sepertinya yang sering masuk di tempat saya ini juga kucing biasanya. Ya begitulah pembelajarannya, bahwa kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang kita tidak harapkan. Ada kecelakaan kecil seperti itu. Tidak hanya dalam dunia menanam anggur, tapi sebenarnya dalam kehidupan secara keseluruhan juga segitu. Seringkali kita dihadapkan pada situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi inilah proses pembelajaran. Dari situ kita bisa belajar sesuatu, bahwa segala sesuatu itu tidak mudah, tidak bisa instan begitu saja. Ada proses yang harus dilewati. Nah, itulah pembelajaran saya. Nah, hari ini tadi sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa tempat ini di situ. Media tanam untuk beberapa bibit yang saya sudah beli. Sebenarnya kembali ke bibit anggur saya yang terpotes tadi. Kalau dilihat, kalau menurut teori, sebenarnya kan ini masih kecil ya. Kalau teori-teori yang saya ikuti di YouTube, di grup Facebook, itu untuk sambungan itu sebaiknya yang sudah seukuran pensil. Tapi ini masih kecil sekali sehingga mudah untuk terpotes seperti ini. Ini belum benar-benar kuat ini tunas-tunas ini. Ya kalau memang sengaja dipotes gitu sih nggak apa-apa. Tapi ini terpotes. Ya, pembelajaran bagi pemula pengangguran. Memang ini resikonya kalau
membeli bibit di online, kita tidak bisa lihat secara langsung kondisi bibitnya. Ini kecil sekali, belum seukuran pensil. Tapi memang kalau untuk para pengangguran yang sudah berpengalaman mungkin akan menjawab tidak apa-apa, yang penting sehat dulu ya. Tapi bagi pembelajar seperti saya yang baru mulai belajar soal anggur, memang ini menjadi pengalaman yang sangat menarik. Demikian konten ini saya buat sebagai dokumentasi proses belajar saya. Jadi bagi anda para pengangguran, penggemar anggur yang punya pengalaman kegagalan dalam proses memulai, ada yang mungkin bibitnya belum siap tanam dan sebagainya, jangan menyerah, terus berusaha, karena itulah proses yang harus kita lewati. Demikian, salam pengangguran dari kaki Gunung Merbabu, Salatiga kota tercinta, yang sudah mulai memasuki musim kemarau dengan angin yang keras. Kemarin Salatiga berulang tahun ke 1270 tahun. Sudah tua sekali. Demikian catatan saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pembelajaran bagi Anda. Terima kasih.